kumpulan kecil yang ingin belajar Tuhan dari rahasia-rahasia nubuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berilah kami hikmat ya Bapak untuk mengerti. Terlebih Tuhan, beri kami hikmat ya Tuhan, untuk setiap yang kami dengar itu boleh menjadi roti hidup, air hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, semuanya Tuhan, kami satu persatu, Tuhan sertai Tuhan dengan kuasa roh-Mu ya Bapa, di dalam setiap hati, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga semua Tuhan kami yang ada di sini beroleh berkat, dan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena kami selalu boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami. Amin. 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 Silakan Bu Buan. Oke. Selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara masih bersemangat untuk belajar firman Tuhan ya. Baik, saya akan gunakan waktu baik-baik. Kita akan gunakan mungkin 30 menit untuk belajar. Setelah itu kita akan diskusi, tanya jawab. Dan karena ini adalah bab terakhir dari kitab Daniel, maka saya harap saudara boleh ya mengajukan atau diskusi pertanyaan hal-hal yang terlewat yang belum saudara paham betul ya, kita belajar bersama. Baik, hari ini kita akan belajar Daniel pasal 12 ya. Saudara siapkan Alkitab. Izinkan saya untuk presentasi dulu ya. Oh, sementara kita coba review, kita tinjau Daniel 12 dan kita akan lihat yang penting dari Daniel 12 ya. Baik, Daniel 12 kita lihat saudara sekalian ayat yang saya ingin tunjukkan, ada dua ayat yang penting di sini, yaitu satu, Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala tulisan itu dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi ini ada sebuah ayat penting bahwa kitab Daniel itu memang Tuhan rencanakan untuk dimateraikan, dikunci ya. Enggak semua orang akan mengerti, tetapi ada waktunya orang mengerti. Baik, yang kedua, di dalam Daniel 12 ada dua tambahan waktu yang penting ya. Dan tambahan waktu itu adalah di dalam ayat 11 dan 12 ya. Yaitu sejak dihentikannya korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1200 dan 90 hari. Kemudian ayat 12 dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Jadi ada dua angka tambahan yaitu 1290 dan 1335. Nah, saudara sekalian, setelah itu kita akan belajar apa pesan terakhir Daniel. Apa pesan terakhir Tuhan kepada Daniel tentang akhir zaman. Oke, saya akan share presentasi saya. Saya harap saudara bisa lihat ini. Lalu, oke. Apakah sudah muncul presentasinya? Sudah. Oh iya, baik. Jadi saya kasih judul adalah Daniel 12, Ujian Iman Akhir Zaman ya. Sudah perhatikan ayat yang saya highlight, hanya 3 ayat, yaitu 4, 11, dan 12 ya. Mari kita baca sama-sama ini, Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, pengetahuan apa ini? Pengetahuan tentang kitab Daniel. Tetapi ada orang juga mengambil aplikasi ini sebagai nubuatan tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, boleh juga, tetapi itu tidak kontekstual. Kontekstualnya adalah bahwa kitab Daniel ini akan dimateraikan nanti
sampai pada akhir zaman, orang akan menyelidiki kitab Daniel dan pengetahuan kitab Daniel akan bertambah. Nah, apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Definisi ini perlu kita ketahui baik-baik, karena waktu kita belajar Daniel 11, kan ada disebut kata akhir zaman, kan? Pada akhir zaman, pada akhir zaman. Nah, kata akhir zaman itu adalah yang dimaksud di dalam Daniel 12 adalah tahun setelah kejatuhan kepausan, yaitu setelah 1798. Nah, buktinya ada di ayat ini. Daniel 12 ayat 6 dan 7, kalau saudara lihat, itu malaikat ya bertanya. Tujuannya untuk mengajukan pertanyaan yang Daniel juga belum ngerti. Jadi malaikat berkata, bila manakah hal-hal yang membingungkan ini ya, yang ajaib ini akan berakhir. Nah, kata berakhir ini kekuasaan yang menentang yang maha tinggi ya, mulutnya sombong melawan Tuhan di atas raja di atas segala raja. Itu kapan sih berakhir? Mari kita lihat ayat 7. Lalu ku dengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan dan tangan kanan, tangan kirinya ke langit. Perhatikan, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi boleh kita katakan begini, kapan yang semuanya akan berakhir? Kapan itu akhir zaman? Lalu dijawab oleh malaikat. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Itu sama dengan 3,5 masa. Jadi dengan kata lain kita temukan sebuah definisi apa artinya akhir zaman. Akhir zaman adalah kalau 3,5 masa itu genap ya. Nah, apa itu 3,5 masa? Waktu lalu kita sudah belajar, saya ulang sedikit. 3,5 masa sama sebenarnya adalah 3,5 tahun, bukan? Nah, 3,5 tahun dalam kalender Yahudi adalah 360 hari. Itu sama dengan dalam nubuatan adalah 1260 tahun. Jadi kalau begitu kita sampai kepada kesimpulan ini, bukan? Bahwa yang dimaksud akhir zaman adalah kalau kuasa Roma kepausan berkuasa selama 3,5 masa atau 1260 hari, jatuh pada tahun ini 1798, yaitu saudara masih ingat revolusi Prancis ya, di mana paus atau pemimpin Roma kepausan itu ditangkap dan dipenjarakan. Sejak itu kekuasaannya berhenti untuk sementara. Jadi kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, akhir zaman, itu yang dimaksud adalah waktu setelah 1798. Itulah akhir zaman. Oke. Nah, kalau saya gambarkan, garisnya seperti demikian ya. Roma kepausan berkuasa 1260 tahun, dan itu panjang sekali, saudara sekalian. Dan kalau dia jatuh 1798, coba kita hitung mundur, kita akan dapat 538. Dan itu adalah tahun di mana paus menguasai seluruh Eropa. Di mana raja-raja itu bisa jadi raja kalau disahkan atau ditahbiskan oleh Roma kepausan. Jadi kekuasaannya penuh pada tahun itu. Jadi kita lihat bahwa Alkitab genap betul-betul ya. Dan angka ini diulang di dalam Daniel 12 ya. Tetapi kitab Daniel 12 menambahkan 2 tanggal, 2 angka tahun ya. Yaitu kita lihat di ayat 11 dan 12 ya. Dikatakan sejak dihentikannya korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ya, sejak penyembahan dewa-dewa itu masuk ke dalam gereja, akan ada 1290 hari. Jadi 1290 ya. Lalu ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 hari.
Jadi ditambahkan 2 angka. Nah, saudara sekalian, ada yang menafsirkan ini sebuah nubuatan jauh di depan. Tetapi kita minggu lalu sudah sepakat bahwa kitab Daniel itu semuanya adalah repetisi paralel. Jadi tidak ada hal baru yang ditambahkan, tetapi ini hanya sebuah detail yang Tuhan ingin tambahkan. Jadi kitab Daniel 12 tidaklah memberikan tahun yang baru, angka yang baru, tetapi sebuah explanation tambahan kepada nubuatan. Mari kita coba masukkan ke dalam nubuatan ini. Misalnya, dikatakan dalam ayat 11 bahwa sejak itu penyembahan berhala dimulai, itu ada 1290 tahun. Jadi kita tahu bahwa penyembahan berhala kan berakhir ya, pemaksaannya maksud saya, berakhir waktu kepausan dipenjarakan, yaitu tahun 1798. Jadi kalau saudara kurangkan 1290, kita akan dapati tahun 508. Jadi tahun 508 adalah angka tambahan yang Daniel 12 kasih sama kita. Nah, para sejarawan coba cari informasi, apakah ada peristiwa apa di dalam sejarah pada tahun 508 itu. Dan mereka dapati bahwa ada 2 raja Eropa yang masuk Katolik. Dan mereka mulai menyatakan diri setia kepada Paus. Sebelumnya, orang masih banyak yang memberontak dan tidak mau takluk kepada kepausan. Tetapi takluk kepada kepausan itu dimulai oleh Raja Prancis, yaitu Raja Clovis namanya. Pada tahun 508, dia menyatakan diri menjadi Katolik. Dan sejak itu, dimulailah disusul oleh raja-raja lain untuk masuk menjadi Katolik. Dan pada tahun 538, seluruh Eropa menjadi Katolik. Kira-kira begitulah. Yang bukan Katolik itu adalah pembangkang. Dan itulah yang terjadi selama 1260 tahun, terjadi penganiayaan. Siapa yang tidak setia kepada kepausan akan dianiaya. Oke, jadi kita coba masukkan di dalam peta nubuatan ini dan kita dapati 508, yaitu Raja Prancis masuk Katolik. Nah, setelah dapat tahun 508, mari kita baca ayat yang 11 tadi kan, ayat 12 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 tahun. 1335 hari itu sama dengan tahun ya. Jadi dari tahun itu dikatakan berbahagialah yang mencapai atau hidup pada tahun setelah 1335, setelah 508 bukan? Dan kita coba lihat dalam sejarah apa yang terjadi. Itu jatuhnya kalau saudara hitung jatuh 1843. 1 tahun sebelum nubuatan 2300 tahun itu digenapi, bukan? Dan apa yang terjadi kalau saudara lihat dalam sejarah, di dalam apa yang terjadi pada tahun 1843. Coba kita baca ya, saya tidak cantumkan ayatnya, tapi saudara boleh buka Wahyu 10 ayat 9, saya bacakan. Nanti kita dalam kitab Wahyu akan mempelajari ini juga, sementara kita akan lihat bahwa Tuhan kalau mengatakan sesuatu, dia memberikan jawabannya. Kita lihat di dalam Wahyu 10 ayat 9. Saya baca ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan minta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah, saudara perhatikan kata manis seperti madu. Itu artinya gulungan kitab itu atau pelajaran kitab Daniel itu dalam Wahyu 10 itu menyangkut kitab Daniel ya. Kitab Daniel itu waktu dimakan, waktu itu dipelajari terasa manis sekali.
Dan kalau saudara baca sejarah Amerika, sejarah agama di Amerika, pada tahun 1843 adalah tahun paling bahagia buat orang Kristen. Kenapa? Berjuta-juta manusia mau tunggu Yesus datang. Itu adalah suasana kebangunan rohani paling besar yang pernah dialami oleh Amerika Serikat. Gereja-gereja di Amerika Serikat. Dan setelah itu tidak pernah lagi. Dan saudara tahu, nanti kita akan belajar dalam kitab Wahyu bahwa tahun berikutnya ternyata Yesus tidak datang. Mereka mengalami kekecewaan berat. Tetapi benarlah yang diramalkan oleh kitab Daniel 12 ayat 11 dikatakan bahwa orang yang hidup pada 1335 tahun setelah 508, yaitu 1843, dia adalah orang yang berbahagia sekali. Dan memang itu adalah tahun di mana orang bahagia sekali menanti Yesus datang. Baik, nah saudara sekalian, jadi kalau kita rangkumkan semua pelajaran kitab Daniel, nubuatannya, itu diagramnya kira-kira seperti inilah saudara sekalian ya. Mungkin saudara nanti bisa lihat rekaman, dia pelajari gambar diagram ini, dan saudara coba gambarkan sendiri. Dan kalau saudara bisa terangkan jadwal nubuatan ini kepada orang lain, saudara sudah mahir ya menguasai pelajaran kitab Daniel. Kalau belum, coba latihan lagi. Baik, di bawah saudara lihat saya tulis Babylon, Medo Persia, Yunani, Roma, Roma kebausan fase 1, Roma kebausan fase 2. Ini adalah ringkasan dari Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, dan Daniel 11 ya. Dan di dalam Daniel itu ada angka 490 tahun, itu adalah Daniel 9 kan. Kita belajar bahwa Tuhan kasih kesempatan sama orang Israel 49 tahun untuk 490 tahun untuk bertobat. Tapi mereka tidak bertobat, Injil akhirnya diberikan kepada kita semua. Dan ada angka di atas ya, di angka 1260 tahun yang bawah ini adalah angka yang sering kita ulangi di dalam Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Tetapi ini angka yang biru ini, garis yang biru ini, 1290 dan 1335 adalah tambahan keterangan dalam Daniel 12. Baik, saudara sekalian, kita sudah belajar Daniel 12, sekarang kita mau ambil aplikasinya. Ya, kita jangan cuma pinter nubuatan, tetapi kita sudah tahu bagaimana menggunakan nubuatan untuk menguatkan iman kita. Baik, saya beri judul, ini adalah ujian akhir zaman. Apa maksud nasihat malaikat terakhir kepada Daniel? Di dalam Daniel 12 ayat 9 dan 10, itulah inti menurut saya tujuan pesan terakhir dari kitab Daniel 12 ya. Saya baca, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman ya. Jadi Daniel belum mengerti, tetapi Tuhan berjanji bahwa Daniel, kamu jangan bingung, ini buku tidak akan dimengerti sampai nanti orang yang hidup setelah 1798. Ya, begitu. Dan sekarang tujuannya Tuhan memberikan semua nubuatan ini, dan misinya dari Daniel 12 adalah ayat 10. Ya, kita baca bersama. Banyak orang akan disucikan dan akan dimurnikan dan akan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami nubuatan maksudnya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Anak-anak Tuhan pencari kebenaran akan paham. Jadi ayat 10 ini memberikan sebuah maksud. Kenapa nubuatan ini suka pakai kode, pakai simbol, dimateraikan, dirahasiakan? Karena Tuhan mau menguji hati manusia. Apakah hatinya suci? Apakah dia mencintai kebenaran? Atau dia cuma ikut-ikutan beragama? Jadi sudah lihat bahwa Tuhan akan menguji setiap manusia pada akhir zaman. Mari kita lihat apa yang Paulus juga bilang pada akhir zaman ya. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 dikatakan,
Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk, sudah perhatikan kata ini, memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Wow, bukan main, saudara sekalian. Paulus ingatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman agama itu banyak, tetapi orang yang beragama ini mau cari guru yang dia suka dan yang bikin telinga enak dan akan mempercayai dongeng. Bukan main, saudara sekalian. Bukankah ini sebuah peringatan dari Paulus bahwa dongeng, mitos akan masuk gereja? Bukankah kita harus berhati-hati? 2 Tesalonika 2 ayat 9-11, Paulus juga menasihatkan bahwa nanti akan banyak tanda ajaib. Hati-hati sama tanda ajaib. Dan itu akan bikin orang Kristen suka ya hal-hal yang begitu. Mari kita baca. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi Paulus katakan bahwa pada akhir zaman mujizat akan datang kepada gereja. Tanda palsu, mujizat palsu, dan berita bohong, ajaran salah itu akan diterima, dipercaya. Dan memang kita lihat bahwa nanti kita akan perdalam juga di dalam kitab Wahyu 13 ayat 13 dikatakan, dan ia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Menurunkan api langit. Dari langit adalah sebuah ramalan dari Alkitab tentang apa yang akan terjadi di dalam gereja. Yaitu api dari langit dalam Kisah Para Rasul 2 adalah Roh Kudus. Dengan kata lain, kitab Wahyu meramalkan bahwa pada akhir zaman akan ada ajaran yang mengatasnamakan Roh Kudus, tetapi palsu. Ya, akan ada orang yang mengaku berbahasa Roh Kudus, tetapi bukan bahasa roh. Mari kita lihat juga nasihat Yesus. Matius 24 ayat 11 dikatakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi. Nabi itu kan utusan Tuhan. Jadi nabi itu adalah orang dalam. Dan dia pakai firman Tuhan. Jadi itu sebabnya Yesus bilang, akan banyak nabi palsu. Nah saudara, perhatikan kata banyak ya. Bukan cuma satu. Banyak artinya global. Artinya pengikutnya banyak sekali. Paulus sudah juga meramalkannya di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. Saya kutip, sebab orang-orang itu adalah rasul palsu. Rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wow. Jadi setan bukan lagi bekerja dari luar, seperti yang dia lakukan pada abad ke-8, menyiksa orang, tetapi setan sekarang akan bekerja dari dalam, lewat doktrin, lewat pengajaran, lewat guru, lewat rasul. Tetapi mereka adalah dikatakan pekerja curang. Curangnya apa, saudara sekalian? Biasanya ada motifnya ya, untuk mementingkan diri sendiri. Jadi saudara sekalian, Paulus juga sudah ingatkan kepada kita. Jadi rupanya Tuhan mengizinkan semua ini untuk menguji manusia pada akhir zaman. Apakah mereka suka belajar Alkitab atau tidak. Jadi orang tidak mengerti nubuatan itu adalah rencana Tuhan. Supaya yang mencari, yang belajar, yang akan tahu. Yang tidak mau belajar
akan mudah tertipu. Nah, mari kita lihat apa penyebab orang Kristen akhir zaman mudah tertipu. Di dalam 2 Tesalonika 2:10, Paulus katakan begini, dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang yang harus binasa. Nah, perhatikan kata ini, karena, itu kan alasannya ya, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, Yesus memberikan definisinya kepada kita, yaitu firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita ringkaskan ini, Paulus bilang, kenapa banyak orang akan tertipu? Karena mereka itu tidak menerima dan mengasihi Alkitab. Ya, tidak suka belajar Alkitab. Saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu rajin Bible study, bukan? Terakhir, saudara sekalian, saya tutup dengan sebuah nasihat dari Paulus. 1 Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji semua. Mujizat uji. Kalau ada ajaran datang ke gereja, uji. Cara berdoa yang baru, uji. Orang bilang melakukan mujizat yang baru, uji. Ada sebuah terang yang baru, penafsiran nubuatan yang baru, uji, tes. Itulah nasihat firman Tuhan. Jadi, pada akhir zaman, Tuhan akan menguji semua manusia dengan berbagai pengajaran. Hanya orang yang mencintai Alkitab, suka belajar Alkitab, yang akan selamat dari segala penipuan ini. Jadi, saudara sekalian, pelajaran Daniel 12 sudah selesai. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab ya. Baik, saudara sekalian, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah selesaikan kitab Daniel, dan hari ini Daniel 12. Bapa dalam surga, dalam keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus menolong kami memahaminya. Dan terima kasih untuk semua amaran yang telah kami dengar, bahwa pada akhir zaman akan banyak ajaran, banyak penyesatan. Bantu kami, kiranya semua yang ikut belajar Bible Study ini diselamatkan dari segala bahaya angin pengajaran sesat itu. Selamatkan kami bila mana Yesus datang. Sertai kami selama tanya jawab. Dalam nama Yesus kami minta semua ini. Amin. Amin. Terima kasih, saudara sekalian. Saya kembalikan ke Pak Tawaris, siapa tahu saudara ada pertanyaan, komentar, diskusi ya, semuanya diharapkan untuk partisipasi. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu Guan. Jadi silakan kalau ada yang bertanya, silakan Pak Edi. Selamat malam Pak Pendeta, Pak Buguan. Malam Pak Edi. Saya ada pertanyaan dari Daniel 12 ayat 4. Iya. Kalau saya baca di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ada sedikit perbedaan. Iya. Di dalam bahasa Inggris itu dikatakan, but thou, O Daniel, shut up the words and fill the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada yang mengatakan many shall run to and fro. Oh iya. Itu apa artinya many shall run to and fro, Pak Buguan? Oke. Iya, kalau dalam bahasa Inggris apa itu ya? Run to and fro. Mondar-mandir ya? Iya, kesini kesana. Kesini ya. Jadi Bingung. banyak orang akan mondar-mandir belajar Daniel ini, kira-kira begitu Pak. Itu bahasa aslinya to run and to run and fro, itu bahasa aslinya itu ya. Shoot to go to and fro. Ya, mondar-mandir, to go, pergi. Ya, oke. Jadi banyak orang akan bolak-balik mempelajari kitab Daniel. Mungkin itu yang saya bisa paham, Pak Edi. Tapi memang terjemahan ini nggak gitu tepat ya, nggak persis. Tapi Bagaimana, Pak Edi?
apakah ini juga bisa aplikasi seperti zaman sekarang itu belum pernah orang itu berpergian mundar-mandir keliling dunia seperti zaman sekarang ini juga di akhir zaman. Iya, iya, betul-betul. Sekarang mondar-mandir ya, ada pesawat terbang. Memang ada yang menafsirkan ayat ini bahwa ini, oh ini ada pesawat terbang, teknologi itu, pengetahuan akan bertambah. Ya itu satu penafsiran. Dan kebetulan tepat. Dan memang kalau kita lihat di internet, di Google misalnya, penemuan-penemuan besar teknologi itu terjadi setelah kepausan jatuh. Ajaib juga ya. Setelah kepausan jatuh terjadi revolusi industri kan, abad 18. Di mana mesin uap ditemukan, mesin cetak ya, pesawat terbang, kapal laut yang besar-besar ya menjelajah samudra, pesawat telepon, listrik, lampu, bola lampu. Semuanya itu beruntun setelah kepausan jatuh. Itu sebabnya kita kenal revolusi industri abad 18 ya, 1700-an. Jadi memang kebetulan cocok ya. Tetapi kalau secara kontekstual ini to run and throw untuk belajar kitab Daniel maksudnya. Kalau kontekstual. Tapi juga kalau dengan kemajuan teknologi ini, memang pelajaran Alkitab itu sekarang lebih mudah dipelajari. Ya. Betul. Jadi kalau tanpa adanya kemajuan teknologi, ya mungkin penyebaran Alkitab seperti dulu lagi lebih susah. Sekarang kalau kita ingin belajar ya gampang sekali. Karena teknologinya sudah maju juga, pengetahuan sudah maju juga. Betul, Jadi betul. memang mungkin paralel bersamaan dua-duanya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Betul. Iya, kelihatannya dua-duanya bisalah diterapkan. Jadi hanya kalau belajar kontekstual memang kita bisa diserang atau artinya ditanya oleh orang luar bahwa mana buktinya bahwa ini adalah teknologi. Ya memang cocok, tetapi kalau kontekstual lebih cocok bahwa kitab Daniel akan bertambah pengetahuannya. Khususnya apalagi kita gabungkan nanti dengan Daniel 10. Daniel 10 itu, Wahyu 10 itu adalah membuka materai di Daniel. Ya. Yang gulungan kecil itu. Gulungan kecil itu akan dibuka. Jadi memang yang dimaterai di sini dibuka di sana. Konteksnya itu. Tapi kebetulan memang betul-betul cocok ini soal pengetahuan. Revolusi industri memang terjadi pas tahun ini. Kalau teknologi nggak ada, saya nggak bisa ikut pelajaran ini, Pak Buguan. Iya, betul. Betul. Oke, ini luar biasa. Terima kasih, Pak Edi. Pak Buguan, ada pertanyaan. Hai, Pak Karjono, halo. Ya, silakan Pak Karjono. Ya, apakah dengan tadi yang disampaikan Pak Buguan dalam aplikasinya, ya, apakah benar-benar itu adalah ajaran yang di luar orang Advent, atau di dalam Advent sendiri ada hal-hal yang berbeda gitu yang bisa menyimpang? Kira-kira bagaimana Pak Buguan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, ya ini saya anggap ini adalah forum umum, beberapa juga bukan anggota gereja Advent, tapi beberapa anggota gereja Advent. Tapi mari kita lihat bahwa Alkitab bilang bahwa iblis akan masuk ke dalam gereja. Dia akan memasukkan ajarannya ke dalam gereja. Jadi apakah itu di gereja tertentu? Tidak semua gereja, termasuk gereja Advent ya. Saya berikan contoh. Bahwa gereja Advent, kalau nanti kita belajar di Wahyu 10, bahwa itu adalah sebuah gereja yang Tuhan ramalkan, tugaskan untuk mereformasi doktrin yang keliru, supaya jadi benar. Tetapi, setan juga akan terus bekerja di dalam gereja Advent. Misalnya kita lihat tadi di Wahyu 10 ayat 10 ya. Manis tapi terasa pahit ya. Ada ajaran yang begitu diajarkan terasa enak, tapi begitu dimakan jadi pahit. Belum lama ini pengamatan saya, hati-hati bahwa cara berdoa yang dipraktekkan di Ordo Jesuit
Roma Kepausan, yaitu berdoa dengan bertahap, ya. Biasanya orang singkat dengan ACTS atau doa apalah namanya ya. Itu sebenarnya adalah doktrin yang tidak alkitabiah yang dari luar, dari Ordo Jesuit masuk ke dalam. Jadi termasuk harus hati-hati juga. Ya. Sebagian orang, saya pernah membaca bahwa saudara mungkin kenal ada ajaran namanya Yesus sejati ya. Pendirinya adalah orang yang tadinya anggota gereja Advent. Ya. Koreksi saya kalau saya salah. Tetapi kemudian dia belajar tentang karunia bahasa lidah. Dan akhirnya doktrin Advent banyak yang dia ambil, tetapi dia mendirikan sebuah gereja baru namanya The True Jesus Church, yang mana mereka mempercayai karunia bahasa lidah. Ya, kira-kira itu yang saya bisa jelaskan Pak Karjono. Jadi, termasuk gereja Advent akan dimasuki oleh doktrin-doktrin sesat. Ya, anehnya itu Pak Buguan yang pernah saya ikuti ya. Conference sendiri mengajarkan doa seperti itu. Conference loh, di atas istilahnya, di atas gereja-gereja. Saya juga bingung gitu. Iya, Pak Karjono. Saya juga bingung. Jadi, Paulus bilang, jangan heran ya. Karena dia akan menyamar sebagai rasul. Rasul, wah kalau rasul bukan kita ya, orang gede ya, orang gede. Rasul. Jadi tidak usah heran, tidak usah heran. Nah itu sebabnya kita perlu rajin belajar Alkitab. Kita perlu rajin belajar Alkitab. Terima kasih Pak Buguan. Terima kasih Pak Karjono. Saya tidak tahu apakah di Medan sudah ada doa ACTS. Udah lama, Pak. Oke. Di Jenkuang juga ada Pak Buguan. Di mana? Kuang. Sorry, Pak Halim? Di Jenkuang. Oh, oke. Ya. Saya suka ikutin, tapi saya nggak suka ikut doa berantainya. Ya. Ikut itunya. Kebetulan ketuanya Pak Nanang, teman saya. Okay. Sering ngajak renungan doa ibu. Oke. Nah, Ya. cuma saya bingung sendiri. Sebetulnya ajaran yang benar tuh yang mana gitu. Kalau saya yakin itu bukan yang ajaran yang di Alkitab, kalau yang saya yakini itu. Karena saya lihat cara berdoanya memang kayak diulang-ulang gitu. Iya, iya. Oh, makasih. Cuma saya nggak mau nyalahkan, karena kan kalau nyalahin kan malah nanti kita konfrontasi gitu. Ya yang penting bagi saya nggak sesuai aja gitu dengan. Oke. Ya. Terima kasih Pak Halim tambahannya. Ya kalau Pak Halim bingung, sudah benarlah nubuatan Alkitab ya, bahwa memang ini gereja akan menjadi bingung dan itu memang maksud Tuhan. Tuhan biarkan untuk menguji siapa yang mau belajar dan siapa yang hanya mau ikut-ikutan ya. Ya kalau saya ingin mengingatkan teman-teman kita semua bahwa doa-doa itu sekarang doa-doa dari Roma Kepausan itu sebagian sudah mulai merembes masuk ke dalam gereja ya. Masuk. Jadi doa pakai bahasa lidah, doa bertahap, doa dengan membayangkan imajinasi, doa dengan menangis ya, dengan emosi. Itu semua adalah cara-cara berdoa yang dipraktekkan pada beberapa ordo di Roma Kepausan. Jadi, ya, saya ingin kita semua ingat bahwa kalau setiap ada doktrin baru, setiap ajaran aneh masuk, saudara coba cek Alkitab. Uji semua, uji. Belakangan ini waktu saya bicara di radio, di podcast,
beberapa orang tanya kepada saya tentang bahasa roh, ya. Dan memang menarik, banyak sekali orang tertarik dengan bahasa roh. Dan saya coba terangkan dari Alkitab bahwa karunia bahasa roh di Alkitab itu adalah karunia untuk berbahasa asing, bukan asal berbunyi. Tetapi banyak yang sulit untuk terima, karena mereka merasa, aduh capek sekali ya belajar Alkitab ya, ayat-ayat harus dibuka. Ya, oke, jadi uji semua, uji. Oh, sekarang saudara lihat di YouTube ada pengobatan, ada pendeta yang penyembuh jalanan ya. Dia doakan, tepuk kepala orang, dada, orangnya sembuh menurut di video YouTube itu. Jadi banyak orang juga tertarik untuk cari kesembuhan yang seperti itu. Ya, uji. Sembuh, orang yang sembuh karena mujizat, bawa ke rumah sakit, tes. Apakah dia betul sembuh? Ya, dan dari buah-buahnya kata Yesus, kamu akan kenal dia. Jadi kita uji semuanya ya. Jadi doa ACTS ya, atas nama Alkitab saya ingin mengingatkan teman-teman semua, hati-hati, itu adalah doa dari Ordo Jesuit yang masuk merembes ke dalam gereja-gereja. Bukan hanya gereja Advent, saudara sekalian. Gereja-gereja. Ya, sekarang ada namanya doa labirin. Ya, ini doa. Jadi orang putar-putar di sebuah jalan, itu kayak orang jalannya menyesatkan ya. Doa aja terus di dalam labirin, sampai dia bisa keluar dari labirin itu. Ada doa namanya doa one breath prayer. Itu sekali tarik nafas, kamu mau ngucapin apa sama Tuhan, ucapin semua. Jadi doa dalam satu helaan nafas ya. Dan itu semuanya kedengaran aneh ya. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara terus akan segera rasa ini bukan barang dari Alkitab. Oke. Jadi kalau saudara perhatikan, hati-hati bos. Ya, setan akan bekerja keras untuk memasukkan doktrin aneh ke dalam gereja. Terima kasih, Pak Halim. Pak Melvin itu tadi angkat tangan. Pak Melvin, silakan. Oh iya, Pak Melvin. Selamat malam, Pak Boguan. Pak Melvin, selamat malam. Ini yang saya mau tanyakan untuk mempertegas tadi, ada pertanyaan kan mengenai apakah dari dalam, mengenai ajaran-ajaran yang atau dari luar dan berhubungan dengan bahasa-bahasa roh tadi. Ya. Ini pengalaman, ini cerita pengalaman dulu. Oke. Saya merasakan memang saya dari kecil sudah Advent lah, orang tua sudah Advent kan gitu. Tapi pernah saya mengikuti selama hampir setahun gereja yang ada berbahasa roh seperti itu. Memang saya nggak ikutin bahasa rohnya, enggak, cuman penyembahannya saya ikuti. Tapi ada salah satu yang saya lihat sistemnya, yang saya rasakan ya, ini secara pribadi saya rasakan, mungkin oke lah nangis, bisa saja terjadi karena kita benar-benar sungguh-sungguh bermeditasi kepada Tuhan pada saat itu ya, waktu penyembahan caranya di perbaktian itu. Nah yang saya rasakan, saya pernah ikutin seminar Bapak mengenai Laodikia. Nah penjelasan di sana kita ini adalah bagian dari Laodikia. Nah jadi saya rasakan memang benar, kita di lingkungan kita kok kayaknya kurang semangat, tapi di sana kok kayaknya semangat, spiritnya ada gitulah. Nah, tapi setelah saya nggak ikutin lagi, kan saya nggak ikutin lagi lah, setelah itu udah mungkin 5-6 tahun yang lalu, tapi saya spiritnya tuh masih terasa gitu. Jadi berarti kalau saya bergereja atau berbakti di tempat kita, di lingkungan kita, organisasi kita, itu saya tidak mau maksudnya suasananya saya nggak mau mengikuti hal itu, tapi saya ikuti suasana yang pernah saya rasakan gitu. Jadi benar-benar konsentrasi kita kalau berbakti itu benar-benar tertuju kepada Tuhan. Nah, yang saya jadi pertanyaan gini, nanti di akhir zaman kan ada nubuatan mengatakan bahwa yang dari kandang akan keluar dan yang dari luar akan banyak masuk. Nah, yang jadi pertanyaan tadi berhubungan dari pertanyaan yang sebelumnya, apakah memang penyesat-penyesat ajaran itu sekarang ini ada di dalam sebenarnya, bukan di luar?
mengenai ajaran-ajaran rohnya itu lagi. Jadi yang saya lihat sekarang kan sudah banyak jum-jum. Ada jum-jum yang sekarang saya dengar ajaran-ajarannya itu nggak sesuai dengan, bukan nggak sesuai, tapi kok nggak sama dengan yang pernah kita dengar mengenai nubuatan-nubuatan yang ada yang sudah pernah kita dengar dulu. Nah, apakah seperti itu yang dikatakan juga di dalam sebenarnya yang membuat kita jadi lemah? Akhirnya itu nanti suatu saat pada waktu nanti undang-undang hari Minggu berlaku, itulah yang mungkin umat-umat Tuhan yang keluar kandang beramai-ramai, yang dari dalam yang saya lihat, kita bukan bicara bahasa rohnya ya, tapi spirit mereka, yang saya lihat spirit mereka itu semangat untuk berbakti. Nah, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Bagaimana menurut Bapak kalau mengenai hal nantinya ajaran ini gitu. Oke. Terima kasih Pak Melvin. Kesaksian, sharing pengalamannya menarik ya. Saya juga pernah keliling Pak Melvin. Gereja-gereja saya jelajahi ya. Baik, penyesatan itu kata Alkitab akan datang dari dalam di akhir zaman ya. Akan banyak nabi palsu. Nah, kata nabi palsu ini kata yang penting bukan? Itu orang dalam. Bukan luar, bukan jauh-jauh. Ya, dan kita tahu bahwa Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri ya, orang dalam juga. Jadi memang orang dalam. Jadi kita jangan heran juga kalau itu memang dari dalam. Kadang-kadang kita pikir, masa terjadi di gereja kita, masa orang yang belajar teologi ya, atau masa mereka pimpinan-pimpinan bisa nggak tahu. Ya memang begitulah. Ya, zaman Yesus, siapakah yang nggak kenal Mesias? Ya para Farisi, para ahli Taurat. Belajarnya banyak, tapi matanya buta. Oke, jadi dari dalam. Jadi jawabannya adalah dari dalam. Dan memang kalau setan kerja dari luar, sudah terbukti sepanjang sejarah, nggak berhasil mematikan gereja. Gereja itu kalau dianiaya, makin kuat dia. Kalau dari luar itu gagal dia. Nah, sekarang dia bekerja dari dalam. Dan kelihatannya lebih efektif. Banyak orang nggak sadar. Ya, jadi akan dari dalam itu tegas, pasti, jelas nubuatan itu ya. Bahkan akan pakai firman Tuhan ya, nabi ya, namanya juga nabi kan, pasti pakai firman Tuhan kan. Jadi hati-hati. Nah, kalau sekarang banyak ajaran sesat ya, aneh-aneh gitu datang masuk ke tempat kita, ya wajar, memang sudah diberitahukan di dalam Daniel 12 ayat 9-10 tadi, memang banyak orang akan diuji, dimurnikan. Ya, you Kristen beneran atau Kristen-Kristenan? Orang mau tahu, Tuhan mau uji hati kita. Nah, tadi pertanyaan kedua itu ya. Yang ke-1 tadi Pak Melvin katakan bahwa waktu bergereja di gereja yang ada bahasa roh, ya semangat ya. Nah, perlu kita tahu bahwa mereka itu, gimana bilangnya ya, kalau saudara ada yang protes, boleh kasih tahu sama saya. Mereka tersesat karena bahasa roh. Bahasa roh yang mereka praktekkan itu adalah sebuah penipuan. Itu ajaran sesat. Itu bukan ajaran Alkitab. Ya. Dan mereka bersemangat. Nah, apakah semangat itu menyatakan suatu iman? Bukan. Kita harus ingat bahwa iman dan perasaan adalah bagaikan timur dan barat. Tuhan mau latih kita untuk beriman. Iman itu apa, saudara sekalian? Iman itu tidak menggebu-gebu semangatnya, tetapi stabil. Ya, stabil seperti fondasi. Fondasi nggak pernah pamer, dia nggak pernah kelihatan di permukaan. Tetapi dia daya dukungnya, daya tahannya luar biasa. Tuhan mau latih kita itu percaya sama firman Tuhan seperti fondasi. Stabil sekali. Jadi iman kita itu tidak diatur oleh mood, oleh emosi kita. Kadang-kadang kalau uang banyak biasanya hati kita lebih gembira ya. Kasih persembahan lebih ringan, bantu orang lebih banyak, ya itu mood. Tetapi kalau kita orang beriman, kita prinsip ya. Kita mau bantu, misalnya bantu orang tua ya. Ada uang, kita bantu orang tua. Nggak ada uang, tetap bantu juga. Kita lihat orang susah,
kita lagi susah juga. Ya, tapi kalau kita beriman, bagaimana caranya supaya saya bisa menolong dia? Jadi itu iman. Nah, iman definisinya kan kita sudah belajar bahwa Roma 10 ayat 17, iman adalah percaya kepada setiap firman Tuhan. Jadi iman itu nggak ada hubungannya sama rasa, emosi. Nah, agama-agama di akhir zaman ini itu berusaha mengocok rasa, perasaan. Dan terasa seperti bangkit kita punya kerohanian. Itu satu cara. Cara yang lain adalah dengan cara berdoa. Misalnya, berdoa di kamar gelap. Itu kan manipulasi kita punya panca indera kan. Berdoa berkeliling kota 7 kali. Berdoa 24 jam. Doa berantai. Doa semalam suntuk. Itu semua cara dibuat untuk supaya kita merasakan Tuhan. Nah, kata merasakan Tuhan adalah sebuah doktrin sesat. Hati-hati. Kalau manusia itu bisa digeser dari iman, percaya bergantung sama janji Tuhan, tidak tergantung emosi kita, digeser ke perasaan, setan sudah berhasil dalam tugasnya. Oke. Jadi, pengalaman itu saya tidak sangkal Pak Mervin, tetapi kita harus hati-hati bahwa semangat, perasaan, bukanlah iman. Boleh begitu Pak Mervin? Thank you ya Pak Mervin, pertanyaan bagus nih. Terima kasih. Sorry saya jawab agak banyak. Terima kasih Pak. Thank you, bagus. Boleh yang lain silakan. Senang, pertanyaan yang seru. Oh, Bu Meiti. Dan pendapat aja dari saya, kalau kita pakai bahasa roh kan, apakah pertanyaan saya itu orangnya itu mengerti, orangnya sendiri mengerti atau enggak? Karena ada di Alkitab bilang kita harus bernubuat di mana dengan pakai bahasa yang orang lain bisa mengerti. Jadi kalau dia bilang pakai bahasa, kalau kita ada di tengah-tengah mereka, kita pasti bertanya-tanya apa itu yang dibicarakan, apa yang dikatakan, diucapkan, apakah orang yang bersangkutan sendiri mengerti, dan kita akan bertanya-tanya apa itu artinya begitu sebenarnya. Dan jelas kita kan harus bernubuat di mana orang harus dengan pakai bahasa yang orang lain bisa mengerti. Yes. Gitu pendapat saya gitu ya. Ya betul. Tetapi mereka punya pendapat juga bahwa mereka kutip dari 1 Korintus 14 ayat 2 bahwa orang berbicara roh itu bicaranya sama Tuhan. Jadi nggak usah diterjemahkan. Tapi untuk khusus itu 1 Korintus 14 sengaja saya mempelajari lebih dalam untuk menolong orang-orang yang terjebak dalam bahasa roh untuk bantu mereka. Kita harus pelajari 1 Korintus, saudara-saudara semua pelajari 1 Korintus 14 dengan baik-baik, kontekstual, dan saudara akan bisa membantu orang-orang yang tersesat untuk keluar dari bahasa roh. Yaitu adalah sebuah penyesatan. Ya, makanya saya pikir apakah ada di Alkitab ada khusus, oh inilah bahasa roh, supaya doa kita lebih didengar. Saya rasa tidak ada di Alkitab. Harus berdoa dengan bahasa khusus, bahasa roh. Ya. Tuhan. Dan memang dalam sejarah gereja, gejala bahasa lidah ini baru muncul abad ke-20. Jadi waktu zaman reformasi Protestan, zaman Yesus, zaman Rasul, itu nggak ada bahasa yang kayak gitu. Ini gejala akhir zaman. Jadi ini persis menggenapi Wahyu 13 ayat 13, menggenapi nasihat Paulus bahwa akan ada mujizat palsu, tanda-tanda palsu masuk gereja. Akan ada mitos dongeng masuk ke dalam gereja. Terima kasih Bu Meiti. Ya. Apakah di Eropa ada doa itu, United Prayer atau ACTS? Ada juga, tapi tidak begitu banyak. Ada pernah juga, tapi pernah saya alami juga terus ada yang protes ditentang sampai diberhentikan. Okay. Mereka bilang bukan caranya begitu. Pernah saya alami juga. Ya, oke, terima kasih. Udah jadi kayaknya saya nggak pernah alami, cuma satu kali pernah mengalami.
Oke. Terima kasih Bu Meti. Apakah ada Ada yang masih lain? pertanyaan lagi? Oh iya Bu Kalau Meti. orang misalnya dibilangnya orang dalam keluar ya, terus orang Oh keluar iya. itu kapan saatnya, terus bagaimana prosesnya, apakah pada saat ujian akhir, pada waktu Roh Suci diangkat, atau saat kapan, bila mana saatnya itu? Oh iya ya, masih. Tadi Pak Melvin juga tanyakan itu ya, saya lupa jawab. Baik. Itu ditulis di dalam buku Last Day Events, ya. Buku itu menulis bahwa nanti pada akhir zaman ada shocking, ada shifting and shocking time. Jadi akan ada penggoncangan dan penyaringan. Jadi gereja akan seperti mau bangkrut, seperti kapal mau karam. Kalau saudara sekalian bisa bayangkan bahwa gereja mau karam itu mirip sama Israel waktu mau diambil oleh Babylon. Leadership itu hampir habis. Ya. Bangunan, fasilitas perkantoran semua dihancurkan. Dan waktu leadership itu seperti mau habis, itu kan seperti gereja mau bangkrut ya. Itu Israel seperti mau bangkrut. Tetapi kita lihat Israel kan tidak bangkrut. Tuhan terus meneruskan janjinya sampai lahir Yesus Kristus. Walaupun tanpa raja, tapi Tuhan tetap panggil orang setia di dalam. Jadi rencana Tuhan tetap jalan. Walaupun gereja, dalam hal ini Israel, kelihatan seperti mau bangkrut. Jadi pada akhir zaman, kapankah gereja akan seperti mau bangkrut? Waktu terjadi shocking, waktu terjadi shifting, penyaringan. Dan pada waktu itulah seperti mau karam ini, banyak orang dalam keluar karena ketahuan aslinya. Dan banyak orang luar yang akan masuk karena mereka mencintai kebenaran yang sejati. Nah, pada waktu itulah yang akan terjadi. Jadi itu namanya shifting and shaking. Ya, dan itu pada saat hujan akhir itu, pada saat hujan maksudnya Roh Suci dicurahkan apa terakhir, sehingga orang luar masuk. Itu dekat-dekat ke pintu kasihan ditutup ya saya kira, akhir-akhir. Dan nanti, dan perlu kita tahu bahwa apa penyebab shifting and shaking? Itu doktrin. Ya. Bila mana pekabaran yang benar dikabarkan dengan berani, akan terjadi shaking. Ya, belum lama ini juga waktu saya memprotes tentang doa ACTS, doa United Prayer, ya ada shaking juga, shaking sama saya juga. Orang mulai marah sama saya, jadi saya agak shaking juga, goncang juga. Saya pikir jangan-jangan saya yang salah, jadi saya belajar Alkitab lagi. Ada shaking, gereja-gereja shaking, karena mereka bilang, loh, ini kok teologian S3, kenapa diam saja? Kalau pasti mereka tahu ini benar, kalau enggak masa dibiarkan. Jadi shaking. Di dalam gereja akan terbelah dua. Ya, waktunya akan tiba. Dan kelihatannya tidak lama lagi. Jadi bersiaplah. Ya, semua orang akan diuji. Oh ya, ngomong-ngomong Bu Meti, kita kan sekarang di pandemi ini sebenarnya udah shaking time juga. Ini gereja kan tutup. Yang nggak mau ke gereja boleh, betul? Pendeta nggak berani besuk ya, karena yang besuk, yang mau dibesuk juga bilang pendeta jangan datang ya, saya takut COVID. Jadi inilah shaking and shifting time. Kecil-kecilan. Nanti akan ada lebih hebat dari ini. Thank you Bu Meti. Ada pertanyaan terbuka di atas. Halo. Ada pertanyaan di atas. Oh ya, ya. Pak Melvin ya. Oke, saya baca. Maaf, jadi kalau boleh tahu bagaimana caranya berdoa yang benar. Ada juga berdoa sampai seperti orang gila, yaitu Hana pada waktu dilihat Imam Eli. Ada juga diajarkan tutup pintu pada waktu berdoa. Bagus Pak Melvin. Nanti mungkin akan ada waktunya kita bisa perdalam soal doa ini. Tapi sepintas kita akan tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita cara berdoa yang benar, yaitu Yesus bilang, kalau kamu mau doa panjang, masuk ke dalam kamar, kunci pintumu. Ya, kamu bicara di situ.
Hana berdoa kelihatan dikira gila karena tapi dia berdoa sendirian, dia nggak pamer ya. Jadi doa yang sungguh-sungguh adalah doa sendirian ya. Kalau doa umum, Yesus mengajarkan singkat, pendek, jangan pamer, jangan ngomong terlalu banyak kalau di doa di umum ya, to the point. Jadi doa yang benar bagaimana? Doa yang benar adalah Yesus bilang dalam Matius 6 ya, jikalau kamu berdoa, janganlah untuk dilihat orang. Oke? Pak Melvin bisa catat itu ya. Matius 6 ayat 5. Itu kriteria generalnya. Bahwa kalau kamu berdoa, kalau motifmu untuk dilihat orang, itu pasti doa salah. Itu pasti nggak nyampe ke surga. Boleh begitu Pak Melvin ya, thank you. Boleh saya bertanya? Oh boleh. Oh Pak Joni ya. Halo ya. Pak Joni, yo. Silakan Pak Joni. Mengenai dunia baru dari Yesaya 65 dan Wahyu dikatakan bahwa dalam Wahyu dikatakan bahwa kota Yerusalem itu akan datang dari surga. Sedangkan di dalam Yesaya 65 dikatakan bahwa kita mendirikan rumah sendiri dan diamnya sendiri. Mana yang benar? Ya, terima kasih Pak Joni. Dua-duanya benar Pak Joni. Ya, yang Yesaya 65 itu adalah bumi yang baru. Di dalam Wahyu 21 dan 22 itu juga bumi yang baru. Jadi surga itu cuma tempat singgah orang percaya selama 1000 tahun. Dan surga selamanya adalah di dunia baru. Jadi Eden yang baru. Dulu kan Tuhan bikin Eden. Edennya dicabut sama Tuhan. Kita hidup dalam zaman Edan sekarang ya. Orang bilang dulu Eden, sekarang Edan. Nanti kita akan masuk zaman Eden lagi. Puji Tuhan. Dan itulah sebabnya Yesus mengajar kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Jadi bumi yang kita injak ini Pak Joni, kalau kita setia, akan jadi tempat kita lagi. Itu yang Tuhan bilang sama Abraham ya. Tanah yang kamu injak ini akan saya warisin sama sama keturunanmu. Ya, jadi tempat kita berada ini akan diperbarui, nanti akan jadi Eden. Jadi dua-duanya benar Pak Joni. Terima kasih pengamatan Pak Joni. Dikatakan bahwa di Yerusalem itu banyak tempat tinggal. Berarti sudah ada dong. Tempat untuk kita. Oh iya, mungkin Pak Joni ingat yang Yesus bilang ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu Pak Joni maksud? Ya, dan hubungan dengan Wahyu juga. Karena di dalam Wahyu dikatakan bahwa Yerusalem itu seperti ini, seperti itu. Dan semua sudah siap. Oh, semua sudah siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Joni. Saya kebetulan belum sampai ke sana. Jadi saya nggak tahu persis, hanya Alkitab bilang sama kita bahwa di sana orang akan bekerja. Bekerja. Di sana orang akan bangun rumah, menanam, ya, bermain. Di situ orang akan bermain. Ya, dengan singa bermain. Jadi itu yang Tuhan kasih kita intip sedikit surga itu seperti apa. Jadi surga itu bukan kerjanya malas-malas. Rumah sudah siap, semua sudah siap ya. Itu nggak tahu ya, ada satu konsep seperti itu. Kalau di dalam Yohanes 14, Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu dalam bahasa Inggris kan dibilang mansion ya. Sebenarnya bukan mansion, Tuhan pergi bikin mansion ya. Bukan kasih bikin rumah besar buat kita. Dia pergi menyediakan kesempatan buat kita masuk surga. Dan kalau sampai ke surga, nanti kita akan bekerja. Ya, jadi surga itu, Pak Joni, menurut yang saya pahami di Alkitab adalah hidup di dunia ini dilanjutkan nanti di sana, tapi dalam keadaan yang lebih baik, tanpa kematian, ya, dan
seterusnya, tanpa dosa. Begitu Pak Joni. Jadi yang lain selebih itu saya tidak terlalu tahu juga. Mari kita bercita-cita untuk sampai ke sana ya Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Ya, saya boleh bertanya ya, Pak Bogoan? Bu Nainggolan, ya silakan. Dari Daniel 12 ayat 1-nya. Ya. Terus di sini kan ada disebut di sini apa? Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Nah, saya waktu baca ini teringat Matius 24 ayat 21. Iya. Kalimatnya kayaknya sama gitu. Kira-kira apakah memang ini menggambarkan satu peristiwa yang sama atau merupakan suatu analogi dari peristiwa yang berulang kembali? Nah, kemudian karena di sini juga pada waktu itu bangsa-bangsa akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya. Nah, kitab ini kitab kehidupan atau karena gulungan kecil itu kan meterai kayaknya ya. Coba saya kurang paham ya. Baik Bu Nainggolan, terima kasih. Baik pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah Daniel 12 ayat 1 dan Matius 24 ayat 21 itu sama? Jawabannya adalah sama, tetapi juga tidak. Yesus bicara dalam Matius 24 ayat 21 itu adalah tentang kontekstualnya tentang tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Waktu Yerusalem dihancurkan, kalau kita baca sejarah itu mengerikan sekali ya. Dikurung beberapa bulan sampai kehabisan makanan ya, siksaan luar biasa, orang di dalam sampai makan daging bayi ya. Ikat pinggang kulit juga dimakan. Jadi itu kengerian sekali penderitaannya. Belum lagi waktu Roma menyerang, mereka dibunuh. Jadi penderitaannya hebat sekali. Tetapi kita tahu bahwa di Pengkhotbah 1 ayat 9 bilang kan tidak ada yang baru di bawah matahari. Kita sudah belajar tipologi. Apa yang terjadi itu akan terjadi lagi. Dalam skala yang berbeda. Nah, dalam Daniel 12 ayat 1 itu skalanya lebih besar. Karena ini puncak klimaks dari semua peperangan kesusahan yang di dunia ini. Ya, ini adalah klimaks. Itulah yang disebut juga perang Armageddon. Ya. Ini juga yang mungkin, nanti kita di Wahyu akan perdalam. Apa sih yang disebut kesesakan besar itu? Ya memang besar sekali. Jadi ini pernah terjadi, yang Yesus bilang, misalnya kayak waktu Yerusalem diserang, tetapi ini akan berulang lagi di akhir zaman. Kesusahan yang besar sekali. Dan orang itu hanya bisa lepas karena bantuan Tuhan. Di dalam Daniel 12 ayat 1 kan? Tetapi bangsamu akan terluput ya. Oke. Yang namanya tertulis dalam kitab itu, ya kitab itu adalah kitab kehidupan ya. Iya. Penjelasannya, oke, silakan. Berarti peristiwa yang di Matius itu lebih dulu terjadi daripada yang ini ya Pak, karena ada hubungannya dengan akan muncul Mikael. Ini hubungannya dengan selesainya masa penghakiman ya. Iya betul. Mikael muncul itu artinya Yesus selesai menghakimi dan dia mau datang ke bumi. Jadi Mikael muncul bisa bilang pintu kasihan ditutup, bisa kita bilang penghakiman selesai, bisa kita bilang juga Yesus akan datang ke dunia. Ya, waktu Yesus mau datang ke dunia, pintu kasihan ditutup, di dunia ini kacau sekali dan terjadi kesusahan yang besar sekali. Karena nggak ada orang lagi yang bisa bertobat. Iya kan, sebelum itu pintu kasihan ditutup sebelum Michael muncul. Pada saat kalau Michael muncul itu dalam bahasa Inggris dibilang Michael stand up. Ya. Kalau Michael duduk itu dia menghakimi. Michael stand up dia selesai kerja. Selesai. Jadi begitu dia selesai pintu kasihan ditutup. Tutup.
Artinya pemeteraian selesai. 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 Tidak ada lagi orang bertobat. Dan kalau Roh Kudus sudah nggak ada di bumi, orang kan jahatnya luar biasa. Itu sebabnya terjadi kesesakan yang besar sekali. Itu juga yang disebut perang Armageddon. Ya, nah, nanti kita belajar juga di Wahyu. Nah, tetapi Yesus itu kalau waktu membuatkan Matius 24 itu double application. Yang Yesus bilang adalah kiamat kota Yerusalem. Satu. Tetapi Yesus juga mengaplikasikan nubuat yang sama untuk kiamat dunia. Jadi kiamat di Yerusalem adalah miniatur kiamat dunia. Jadi Matius 24 itu double application. Oh, saya pikir tadinya itu yang kiamat dunia itu sama dengan kalau Michael sudah stand up ini. Karena kalau dia sudah berdiri kan udah belum. Michael stand up belum kiamat dunia. Belum kiamat. Oke. Baru kesusahan besar. Baru kesusahan besar. Jadi kiamatnya nanti kembali lagi yang lebih besar yang dinubuatkan dalam Matius. Iya. Nah, kan ada itu di dalam, saya lupa ayatnya Pak, tapi itu hanya surga sepi setengah jam saja. Apakah itu menyangkut masalah mulai dari Michael stand up dengan kiamat besar? Oke. Nanti kalau kita belajar kitab Wahyu, itu eskatologi, urutan peristiwanya nanti akan lebih jelas. Jadi begitu Michael stand up, pintu kasihan ditutup, hidup di dunia masih berlangsung. Lalu akan manusia tidak bertobat juga, Tuhan akan menurunkan malapetaka, ya, 7 malapetaka. Dan manusia yang tidak percaya sama Tuhan melakukan perlawanan terakhir, namanya perang Armageddon, ya. Dan waktu perlawanan itu, lalu Tuhan akan turun dari surga, dan bumi ini akan dibakar dengan api. Nah, itu baru kiamat betulan. Jadi ada beberapa peristiwa. Ya, misalnya Sunday Law diumumkan, pintu kasihan ditutup, kesusahan besar, 7 malapetaka, kedatangan Yesus, alias kiamat. Setelah itu kan ada peristiwa lagi kan, 1000 tahun di surga, turun ke bumi, bumi baru. Begitu Bu Nainggolan. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Jadi belajar Alkitab seperti masang jigsaw puzzle ya, diurutkan supaya harmonis. Thank you, bagus. Boleh tanya lagi? Boleh. Oh, Pak Karjono juga ya, Pak Joni terus Pak Karjono ya. Silakan Pak Joni. Yesaya 65. Ya. Kita tahu bahwa di situ bilang di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi terang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Apakah di dunia baru itu orangnya setelah 1000 tahun berarti sudah tua itu semua? Oh, orangnya tiba-tiba tua atau bagaimana Pak Joni? Ya, bagaimana mengerti ayat ini? Dikatakan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Berarti ada bayi. Ya, oh ada bayi. Baik Pak Joni. Terima kasih, bagus pengamatannya. Kita jangan baca juga terlalu literal ya, literal. Ini kan bahasa puisi ya. Kalau saya Alkitab bahasa Indonesia ditulisnya dalam bentuk puisi ya. Di sana tidak ada lagi bayi, bukan artinya pasti ada bayi ya. Maksudnya tidak ada kematian, kalimat sederhananya begitu. Nggak ada yang bayi lahir terus mati, nggak ada. Ya, tapi ini tidak bilang bahwa di sana akan orang punya bayi lagi ya. Tapi mungkin juga ada bayi yang masuk surga. Jadi terus di situ disebut sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun akan dianggap muda. Jangan kita juga baca bahwa oh kalau begitu ada yang mati ya. Mati 100 ya. Bukan. Ayat ini cuma mau bilang bahwa nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Begitu Pak Joni. Kalau seorang bayi
masuk ke surga. Setelah 1000 tahun berarti bukan bayi lagi loh. Waktu masuk surga, apakah dia masih bayi atau langsung dewasa? Nah, ini kita tidak diberitahu oleh Alkitab. Jadi, ya, kita hanya bisa berharap kalau kita masuk surga, kita akan belajar lagi hal-hal itu semua. Ya. Dan yang pastikan gini, hal-hal yang tidak diungkap, biar kita nggak usah tebak-tebak, kita percaya saja bahwa Tuhan menyediakan apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, ya, yang belum dikecap manusia itu akan disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi percaya saja. Memang susah menerangkan surga, saya yakin. Kalau saya pun pernah ke surga, mau terangkan kepada saudara sekalian tentang surga, saya kira susah. Saya kira susah. Saya ingat waktu kecil, Pak Joni, di kampung saya tinggal, nggak ada orang yang pernah naik pesawat terbang. Kakek saya lah orang pertama di desa saya yang pernah naik kapal terbang. Begitu dia pulang naik kapal terbang, seluruh desa berkerumun di depan kakek saya. Tanya, bagaimana rasanya pesawat terbang? Kakek saya jelasin sebisa-bisanya dia. Orang tetap bingung. Itu sampai berjam-jam orang tetap berkerumun di depan kakek saya. Jadi kakek saya sampai kebingungan, gimana yang neranginnya ya? Kakek saya bilang, oh naik pesawat terbang itu kayak dalam rumah. Waduh, kalau dalam rumah ada gentengnya dong. Wah, susah juga ya. Jadi memang susah menjelaskan sesuatu yang orang lain sama sekali nggak ada dasarnya. Nah, Yesus menjelaskan surga itu susah. Itu sebabnya dia pakai perumpamaan, pakai bahasa yang sederhana. Dalam hal ini Yesaya pakai puisi, pakai bahasa yang bisa dimengerti manusia. Ya, Pak Joni, saya rindu sekali kita ke sana ya, Pak Joni. Oke, terima kasih. Amin. Apakah ada lagi yang lain? Pak Karjono, ini raise hand atau terpencet nih? Silakan. Halo Pak Buguan, tadi saya kepencet, tapi mungkin saya bisa sedikit nambahkan mengenai kalau bayi yang mati. Ya. Saya baca dari bukunya Ellen White, kalau ibunya masuk surga, bayi itu akan dibangkitkan dan diberikan kepada ibu. Tapi saya pikir mungkin pada saat diberikan itu berupa bayi ya, kalau sudah besar kan nggak akan ketemu begitu, nggak ngerti. Nah, tapi pas yang dikasih tahu kalau ibunya nggak masuk surga ya bayi itu tidak akan dibangkitkan. Itu Oke, yang terima kasih. baca. Ya, sorry tadi kepencet misalnya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Karjono. Apakah ada yang lain? Malam Pak Guan. Halo Pak Togu. Malam. Medan ini. Halo, Ros, Halo, Medan. salam semua. Ya, salam. Pak Guan, ini saya mau tentang Daniel 12 ayat 10 ini. Ya. Di sini kan sepertinya ini kan nubuatan Daniel pada masuk surga ini. Dan berkaitan dengan halo Pak Guan. Halo. Ya, tadi terputus Halo. Pak Togu. Oh iya. Ini di Daniel 12 ayat 10. Sini kan nubuatan Daniel diberitahu pengertian penuh tentang nubuatan di akhir zaman ini kan gitu Pak Guan ya. Ya. Maksudnya gini Pak, sepertinya orang bijaksana aja yang memahami tentang keselamatan. Karena dan juga kaitannya dengan di Daniel 12 ayat 3 tentang orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Itu gimana pemahamannya itu orang yang bijaksana itu Pak Agwan? Oh iya. Terima kasih Pak Togu. Kata bijaksana ini dipakai oleh Daniel untuk menerangkan tentang umat Tuhan, tapi nggak semua umat Tuhan yang ingin mengetahui kebenaran. Ya, itu orang bijaksana. Contoh, Daniel 2, ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, lalu dikumpulkanlah semua orang pandai bijaksana.
Tetapi hanya orang yang benar-benar bijaksana yang bisa menjawab nubuatan, yaitu Daniel dan teman-temannya ya. Jadi orang bijaksana itu adalah orang yang rajin belajar firman Tuhan. Coba kita lihat penjelasannya di Amsal maksud saya. Amsal 2 ayat 3 dan 4. Amsal 2, 3 dan 4. Oh, 4 dan 5 boleh ya. Itu definisi orang bijaksana. Amsal 2 Ya, 4 dan 5. Amsal 2, 4 dan 5. Boleh Pak Teguh? Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Itu definisi orang bijaksana. Oke. Dan Amsal itu sebenarnya semuanya menjelaskan tentang siapa sih orang yang disebut wise, orang yang bijaksana itu. Boleh begitu ya Pak Togu? Terima kasih ya. Kaitannya gini Pak Tuan, sekarang Ya. kan kita banyak melihat lah ini ahli-ahli teolog sekarang kan. Iya. Kalau kita lihat di teolog ini kan banyak dokter-dokter teologi. Karena banyak juga tentang pemahaman yang seolah-olah ahli-ahli teologi ini lebih kuat sekarang dengan berkaitan dengan Alkitab yang kita pegang. Sekarang kan banyak tafsiran jadinya sekarang ini daripada kita berpegang kepada Alkitab. Contoh misalnya tentang Trinitas gitu. Ini kan banyak orang cara memandangnya. Ada aliran Sabalisme lah, Arianisme lah ini, sehingga umat-umat ini kan sekarang menjadi confused ya. Ada ambigu lah. Bagaimana sekarang jalan yang mau ditempuh dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Pemahaman saya tadi itu apakah orang-orang bijak ini termasuk itu tadi? Kan sekarang jadi banyak tafsiran-tafsiran tentang orang-orang yang bijaksana ini, ahli-ahli teologi ya. Sehingga orang tidak berpedoman lagi terhadap kitab, Alkitab kita ini. Penjelasan lu Pak Guan, gimana kira-kira itu? Oh iya, makasih. Ya, orang bijak itu beda definisinya sama dunia ya. Biasanya kita menghargai kalau orang sudah S berapa gitu ya. Ya, itu bijak dalam hal tertentu. Tetapi bijaksana yang Alkitab maksud adalah itu. Orang yang cari kebenaran itu seperti cari emas. Jadi dia belajar Alkitab, dia ingin kenal Tuhan itu. Bukan cuma kenal agama. Jadi dia nggak mau cuma kulit, dia mau sampai ke isi. Dia nggak mau gelasnya aja, dia mau isinya di dalam gelas itu. Dia nggak mau percaya kepada harinya, tetapi dia mau percaya Tuhannya hari. Jadi orang bijaksana itu ingin sesuatu yang lebih hakiki, lebih dalam, ya. Dia ingin tahu hikmat yang sebenarnya. Dia nggak puas cuma belajar agama. Nah, kalau kita bilang teologi ya satu sisi memang mereka pelajari Alkitab, tetapi tetap Tuhan punya definisi yang lain ya. Yesus waktu bertemu dengan ahli Taurat, ahli Farisi, Yesus suka ingatin mereka, kamu nggak baca ini, kamu nggak baca ini. Jadi rupanya ada juga yang kelewat-kelewat juga sama orang hebat di dunia ini. Atau cara pandangnya ya. Ya Yesus bilang, kamu ini buta. Ya karena dia nggak bisa lihat kebenaran. Itu jigsaw puzzle-nya nggak dipasangin dengan baik ya. Oke, jadi nah sekarang dengan banyaknya doktrin-doktrin ya, Trinity, ada yang anti-Trinitarian ya, ada soal cara berdoa macam-macam, ada doktrin tentang Sabat, tentang Sabat lunar dan seterusnya. Kalau saya melihatnya gini, ini sedang digenapi betul-betul. Paulus di dalam Efesus 4 ayat 14 bilang kan, supaya kita kalau belajar firman Tuhan, supaya jangan digoncang oleh angin pengajaran. Jadi anginnya udah kencang sekarang. Anginnya udah kencang.
Dan orang biasa pikir, kalau itu minoritas, aku nggak mau turut. Yang bahaya adalah kalau mayoritas percaya, tapi kita kira mayoritas itu benar, padahal belum tentu ya. Jadi definisi orang bijaksana di Alkitab adalah yang di kitab Amsal, Pak Togu. Boleh begitu ya, Pak Togu ya? Ya, makasih Pak Gon. Thank you. Sorry ya kalau ada yang orang-orang teologian di sini, kita tidak menyalahkan gelarnya. Pokoknya Tuhan punya definisi sendiri lah. Oke, Pak Togu. Yobuguan. Siapa? Oh, halo. Pak Sembiring? Iya, Pendeta Sembiring. Saya pakai inisial istri. Tadi dia sih, saya baru bergabung. Oh, oke, Pak Sembiring. Iya. Saya ada pertanyaan ini, Pak. Oke. Sehubungan dengan pembahasan tadi Daniel 12. Ya. Perikop ini kan berbicara tentang akhir zaman. Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Jadi ini berbicara tentang penutupan pintu kasihan atau kedatangan Yesus. Ya. Akan ada satu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Lalu penjelasannya ayat 2, 3, 4 sampai ayat 12. Lalu ada perhitungan tahun di sana, 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan ada 1290, demikian juga ada 1335 hari. Sebagaimana tadi Pak Yobuguan katakan, ya sering sekali Alkitab itu berbicara tentang ya sesuatu peristiwa yang akan terjadi, apa yang disebut dengan tipologi atau pengulangan sejarah. Ya. Apakah mungkin ya bahwa tahun-tahun atau bilangan-bilangan yang disebutkan di sana juga bisa mengacu kepada kegenapan di depan menjelang Mikael, pemimpin besar itu akan muncul? Kenapa saya pertanyakan itu, Pak? Karena saya melihat ada entah pun ini bukan korelasi, dan ini juga menjadi pertanyaan. Wahyu pasal 13, Pak. Kalau boleh dibuka Wahyu pasal 13. Ya. Tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Dikatakan bahwa ayat 3 langsung aja, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ini juga berbicara tentang akhir zaman. Ya. Ya. Bahwa binatang yang luka parah itu yang membahayakan hidupnya sembuh. Lalu seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dalam konteks ini, maka setelah kesembuhan binatang itulah terjadi di ayat 5, Pak, di ayat 5. Wahyu 13 ayat 5. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi sesuai dengan konteks 42 bulan itu harus peristiwa perhitungan setelah kesembuhan. Ya, mungkin bisa ditanggapi, Pak. Oke. Ya, saya paham pertanyaannya Pak Sembiring. Nah, Pak Sembiring, kita kalau baca Alkitab, nggak selalu ayat itu kronologis ya. Misalnya ayat 4 itu terjadi setelah 3, nggak selalu. Saya berikan contoh. Wahyu 13 ayat 11. Itu adalah ringkasan seluruh peristiwa dari ayat 12 sampai 18. Jadi ringkasannya diberikan, baru detailnya diberikan. Oke, ringkasannya diberikan dan detailnya diberikan. Itu cara kalau kita perhatikan buku Desire of Ages atau Patriarch and Prophet, itu cara menulisnya kayak begitu. Alinea pertama itu selalu ringkasan, di bawah baru penjelasan. Ya, contoh, mungkin saudara yang tidak membaca, saya berikan contoh. Waktu diterangkan tentang tentang Raja Daud, kalimat pertama adalah peristiwa Raja Daud dicatat untuk menjadi perhatian kepada semua orang, ya. Bla bla, dan dia kasih nasihat. Itu adalah di paragraf pertama.
Lalu paragraf berikutnya adalah peristiwa yang terjadi di mana Daud berzina dengan Betsheba. Jadi yang dibawa tidak selalu setelah itu. Nah, saya berikan contoh, Wahyu 13 ayat 11 adalah ringkasannya diberikan. Seekor binatang keluar dari bumi bertanduk dua seperti anak domba, dan dia berbicara seperti naga. Itu adalah sebuah peristiwa dari Amerika muncul sampai akhir zaman. Nah, itu satu ayat. Lalu, bagaimana si Protestan Amerika ini bisa berubah sifat jadi naga? Itu rentetan peristiwanya dijelaskan 12, 13, 14, 15, 16. Jadi Alkitab tidak selalu linier. Kadang-kadang maju mundur. Contoh adalah susunan buku Wahyu. Nanti kalau kita belajar Wahyu, banyak orang bingung. Kenapa Wahyu suka kayak maju mundur ya, kayak tango ya. 3 langkah ke kanan, 1 mundur ke kiri. Kita bingung karena kita nggak ngerti cara penyusunannya. Nanti waktu kita belajar Wahyu, kita akan lebih paham. Kenapa suka ada maju, ada mundur. Ada maju, ada mundur. Oke. Nah, sehubungan dengan Daniel 12, pengamatan Bapak tepat sekali. Tetapi, mari kita perhatikan bahwa Daniel 12 itu dari ayat 1 sampai 4, itu sebaiknya, kalau zaman sekarang boleh kita belah lagi, ayat 1 sampai 4 itu mestinya masuknya ke pasal 11. Jadi yang benar-benar boleh dipisah di pasal yang baru adalah mulai ayat 5. Ya, kira-kira begitu Pak Sendiri ya. Jadi ini pemenggalan pasal itu nggak gitu pas. Nah, jadi kalau begitu, peristiwa di ayat 2, ayat 3 itu bukanlah setelah ayat 1, bukan. Jadi waktu ayat 1 itu adalah akhir dari pasal 11. 12 ayat 1. Lalu ayat 2, 3, dan 4 adalah nasihat. Nah, ayat 5 itu adalah penjelasan tambahan malaikat kepada Daniel yang masih bingung. Ya, itu penjelasan tambahan. Jadi begitu Pak Sembiring, pengamatan saya. Iya Pak, cuma tadi itu hanya sebuah pemikiran karena ketika sejak dihentikannya korban sehari-hari atau di dalam Wahyu pasal 13 ini sejak binatang yang keluar dari dalam laut itu sembuh, artinya ada satu pemikiran bahwa ketika undang-undang hari Minggu Sunday Law itu berlaku secara universal, tentu kita secara manusia ada pemikiran kira-kira berapa lama itu berlangsung, ya, sampai umat-umat Tuhan itu benar-benar siap, bahkan boleh dikatakan matang secara iman. Karena itu kalau berlangsung cukup lama juga, sebagaimana Matius 24 katakan, sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak ada satupun yang hidup yang selamat. Jadi ada pemikiran bahwa ya mungkin ini adalah tipologi atau perulangan peristiwa dalam bentuk waktu literal. Jadi ada pemikiran seperti itu, Pak. Ya, ya. Paham Pak Sembiring. Memang saya pernah dengar juga ada orang mengajarkan demikian. Tetapi ya saya tidak sepakat karena itu lebih ke arah pemikiran ya, dugaan. Sedangkan kita mau belajar yang benar-benar ada tertulis ya, yang benar-benar tertulis. Nah, kalau cara belajarnya seperti itu kan mungkin ya orang-orang itu mengajarkan bahwa nanti setelah lukanya sembuh dia akan berkuasa 42 bulan, betul? Dan 42 beneran ya, 42 bulan beneran. 42 bulan itu berapa 3,5 tahun ya? tahun. 3,5 tahun. Itu dugaan yang tidak didukung oleh tulisan Roh Nubuat dan juga cara belajar Alkitabnya tidak pas lah ya. Sebab ini kitab Wahyu adalah kitab simbolik. Kalau kita bilang 42 bulan di pasal 3,5 tahun di pasal 12, kita bilang 1260 tahun. Lalu tiba sampai ke Wahyu 13, kita bilang, oh itu 42 bulan beneran.
wah kita bisa diketawain orang dan bisa diserang orang karena kita tidak konsisten dalam penafsiran Alkitab. Jadi yang itu dugaan. Betul, saya pernah dengar itu. Termasuk juga 1290 hari, 1335 itu ada yang menafsirkan literal ya. Itu akan terjadi akhir zaman. Begitu saya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Sembiring. Bagus. Pak Sembiring, terima kasih. Jadi teman-teman semua yang belum pernah dengar, ini Daniel 12 itu ada seratusan versi mungkin ya, puluhan versi di luar sana tentang Daniel 11. Oke. Nah, yang saudara pelajari sama saya hari ini adalah salah satu versi. Dan saudara harus uji mana yang benar ya. Baik, itu tugas saudara. Bisa saya tanya lagi satu? Pak Joni, silakan Pak Joni. Sekarang pada umumnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Tetapi di dalam Alkitab aslinya, bahasa Gerika, dikatakan bahwa pagi-pagi pada hari pertama itu adalah hari Sabat. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, Pak Joni. Ya, makasih. Yesus bangkit hari pertama ya pada hari Minggu pagi-pagi benar. Ya, hari pertama dalam minggu itu pagi-pagi benar. Jadi Alkitab memang bilang begitu. Dan Alkitab bilang itu bukan hari Sabat. Ya, di ayat sebelumnya di dalam Lukas 24 di dalam ayat 1 kan Yesus bangkit. Di dalam ayat sebelumnya yaitu pasal 23 ayat yang terakhir dikatakan lalu mereka beristirahat pada hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah hari sebelum Yesus bangkit. Jadi jelas sekali. Tidak pada hari Sabat. Tetapi hari Sabat di dalam Concordance ada 85 kali disebutkan dalam bahasa Gerika. Dan itu semuanya dengan kata Sabaton. Sedangkan ada 8 kali yang diterjemahkan hari pertama. Nanti saya akan minta teman saya, orang Gerika, menerjemahkan itu. Boleh. Ya. Ke dalam bahasa Inggris dengan yang aslinya. Bukan terjemahan. Jadi kita bisa tahu hari Sabat hari apa dan hari Minggu hari apa dari Alkitab, dari orang Yahudi yang sampai sekarang juga masih hidup, banyak buktinya. Tapi kalau ada yang punya penafsiran lain, boleh Pak Joni bagi, nanti kita kaji sama-sama. Thank you Pak Joni. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih ya, saya senang banyak pertanyaan. Komentar pun boleh. Sekiranya tidak ada. Boleh saya kasih sedikit. Oh, Bu Meti. Pemasukan untuk diperhatikan. Ya. Saya baru dapat berita, nanti di Belanda ini di Rotterdam tanggal 18 Mei ada final Eurovisi Song Festival ya. Jadi half final, jadi bukan final, half final. Terus ada yang datang itu peserta dari Siprus, namanya Elena Tatsa-Grinau. Dia akan menyanyikan lagu yang berjudul El Diablo, dalam bahasa Spanyolnya itu The Devil. Oh iya. Setan. Ya. Dan nanti, malah saya ingin lihat nanti tanggal 18, judulnya dia memberitakan bahwa bagaimana dia jatuh cinta kepada, sampai jatuh cinta sekali pada setan. Jadi dia mengagungkan setan. Itu dia bilang, hati saya sampai sudah saya berikan, sepenuhnya kepada setan, seolah-olah saya benar-benar jatuh cinta kepada setan. Dan ini nanti tanggal 18.
Jadi penyanyinya dari Siprus dia terpilih. Sampai orang-orang Kristen di sini yang dari Siprus sendiri udah mengadakan protes supaya tidak dia diikut sertakan, tapi tidak berhasil. Ya sebenarnya sangat apa itu ya, dan menyedihkan. Maksudnya kalau kita bagaimana cara kerja setan sekarang ya, sampai masuk dengan dia ya bekerja keras untuk membingungkan orang-orang. Betul. Jadi dia mengagungkan setan dengan lagunya itu, dan dia sampai dimasukkan dalam final setengah final apa itu ya, semifinal ya. Semifinal ya, oke. Sedangkan Wah. judulnya itu jadi ya mana kita Nah. harus lebih kuat dalam doa ya untuk Iya, lebih rajin belajar Alkitab ya. Alkitab juga. Betul. Belajar Alkitab, ya. Thank you. Ini sekitar pemasukan aja, di mana ya ternyata setan juga bekerja keras sekarang. Yes, betul. Oke. Sangat keras. Terima kasih. Sangat keras. Ya. Waktunya sudah dekat ya. Betul. Pak Freddy Ya. kayaknya. Pak Freddy kayaknya angkat tangan. Pak Freddy, Oh, silakan Pak Freddy. nanya-nanya yang nggak ada artinya kali Pak. Semua pertanyaan kita hargai kok. Itu kalau Orang bertanya, orang berpikir Pak Freddy. Jadi kita appreciate. Itu kalau tadi ceritanya kita ini kan akhir zaman, orang yang dipercaya atau orang yang percaya, bukan dipercaya, orang yang percaya terus bisa diterima di surga atau gimana ya. Terus kata tadi Bapak bilang kembali lagi ke bumi menjadi ada Eden baru. Jadi bertanya, apakah nanti di Eden yang baru itu iblis tidak mengganggu lagi Pak? Gitu. Iya. Bagus. Pak Freddy harus ikut terus sampai pelajaran Wahyu selesai. Oke. Nah, Tuhan akan ungkap kepada kita bagaimana nasib iblis. Kenapa iblis tidak dibasmi sekarang? Nah, iblis akan dibasmi nanti. Oh, I Jadi see. tidak kalah. Dan orang-orang, ya nanti iblis akan itu dibasmi, dihabiskan. Dan Tuhan akan bikin Eden baru, sebuah bumi yang baru, orang yang percaya akan Tuhan bangkitkan dan melanjutkan kehidupan. Jadi di situ nggak ada lagi kematian, itulah janji Tuhan. Jadi di surga seperti di bumi akan terjadi, seperti janji Yesus. Begitu Pak Freddy. Siap, terima kasih. Amin. Terima kasih. Mari kita rindukan. Hanya begitu khawatirnya, iblis selalu mengganggu kan. Betul sekali. Dengan segala cara gitu. Betul. Selama di dunia ini. Ya, selama di dunia ini kita banyak susah. Itu sebabnya kalau nanti kita setelah belajar Daniel, kita belajar Wahyu, saya harap kita punya pengalaman baru. Cara kita memandang dunia ini berubah. Cara kita memandang karir kita, uang kita, materi berubah. Cara kita memandang masa depan berubah. Rasa takut kita hilang. Bahkan saya berharap nanti kita punya iman bahwa kematian bukan sesuatu yang urusan besar. Ya, bukan urusan kecil juga. Tapi itu bukan sesuatu yang besar sekali yang nggak bisa diselesaikan. Ya, nanti semoga iman kita makin bertumbuh ya Pak Freddy. Justru jadi satu kesempatan justru ya kalau kematian itu mau dipakai apa enggak gitu kesempatannya ya. Ya. Mau diambil atau tidak itu kesempatan. Betul. Kematian adalah sebuah jalan di mana nanti Proses. Tuhan bisa memproses kita menjadi manusia yang baru. Ya, seperti sebiji benih, kalau harus busuk dulu masuk tanah, baru nanti tumbuh benih baru kan. Wah, tanaman begitu. Jadi Tuhan akan bekerja juga sama. Jadi puji Tuhan untuk janji-janji besar begitu ya. Dan itu semua hanya bisa kita terima dengan satu kata, iman. Iman. Baik, terima kasih Pak Buan. Terima kasih Pak Freddy. Iya. Thank you saudara sekalian. Sekiranya, Pak Togu ini raise hand, apakah terpencet atau silakan Pak Togu. Nggak ada Pak Buan. Oh ya, oke, mungkin kepencet. Baik saudara sekalian, saya kira waktunya sudah cukup. Saya menghargai pertanyaan saudara sekalian dan hari ini adalah hari penamatan wisuda kitab Daniel. Betul.
saudara yang hadir malam ini ya semua dinyatakan lulus karena absensi. Tetapi yang menyatakan lulus sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Jadi biarlah kita tetap rajin belajar ya, walaupun kita tamat, selidiki dan diskusi lagi kalau saudara ada yang kurang jelas. Baik, minggu depan kita akan masuk ke Wahyu 1. Jadi saudara pelajari kitab Wahyu dan kita akan masuk ke sana dan kita akan jalan 22 minggu sampai Wahyu tamat. Semoga iman kita makin kuat. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih ya. Kembali ke Pak Tawari. Terima kasih. Terima kasih Pak Buguan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Buguan. Terima kasih banyak. Amin. Jadi malam ini. Terima kasih Bu Guan dan semua teman-teman. Salam. 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 Kita akan Oke, berdoa. terima kasih. Terima kasih pendeta.